Bab 262, Jagon 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Rhaenyra telah menantikan untuk mengakhiri hari ini sebagai hari yang sempurna, indah, dan bersejarah. Tadi malam, Rhaenyra telah menanamkan sosok bangsawannya pada orang-orang di Kastil Iblis Naga dengan pawai yang luar biasa, yang sama hebatnya dengan karnaval terbesar. Kemudian hari ini, dia memulai hari pertamanya sebagai wakil penguasa Kastil Iblis Naga. Dia menghabiskan harinya duduk di singgasana di atas lantai atas Kastil Iblis Naga, menerima pengikut kastil satu persatu dan menerima sambutan mereka. Setelah menerima salam pengikut, Rhaenyra mengalihkan perhatiannya ke laporan tentang kejadian Kastil Iblis Naga. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami isinya, jelas baginya bahwa itu hanyalah formalitas, kurang penting. Ditinggalkan dengan sedikit yang harus dilakukan, Rhaenyra duduk di singgasana, mengangguk saat dia mendengarkan laporan resmi. Bahkan gerakan kecil ini memenuhinya dengan sukacita dan kebanggaan, karena dia menikmati kesempatan untuk duduk di atas tahta dan meninggalkan kehidupannya yang terpencil di istana. Sepanjang hari, Rhaenyra menerima pengikut, mendengarkan laporan, dan memakan makanannya. Dia bahkan berjalan-jalan di sekitar kastil. Seiring berlalunya waktu, dia berencana untuk sekali lagi naik melalui jalan-jalan dengan kereta bunganya, mirip dengan hari sebelumnya. Rhaenyra ingin memastikan bahwa semua orang di kastil memiliki kesempatan untuk menyaksikan pawainya yang indah, kalau ada yang melewatkannya sehari sebelumnya karena keadaan yang tidak dapat dihindari. Sebagai wakil tuan, sangat penting bagi Rhaenyra untuk membuat kehadirannya diketahui semua orang di Dragon Demon Castle. Bahkan, sangat penting bahwa itu dia meninggalkan tanda yang tak terhapuskan sebagai Dragon Duchess. Untuk mencapai ini, dia tahu bahwa dia harus melakukan pawai yang bahkan lebih megah dan lebih hidup dari hari sebelumnya. Itu mutlak diperlukan, tidak ada pertanyaan yang diajukan. Menyebarkan namanya jauh dan luas adalah yang paling penting baginya, dan Rhaenyra bertekad untuk mencapainya. Namun, tepat pada saat dia berbicara tentang pawai lain bahwa itu penghalang Kastil Iblis Naga hancur. Satu unit binatang iblis terbang yang dipimpin oleh Kaun Karat menghancurkan gerbang kastil, dan sejumlah tentara bayaran Bisfok merajalela di kota, menyebabkan kekacauan dan kehancuran di belakang mereka. Apa yang harus wanita ini lakukan? Tanya Rhaenyra sambil memegangi sandaran tangan tahta dan menyusut ke belakang. Dari tahta, dia bisa dengan jelas melihat kebingungan dan agitasi dalam ekspresi para pengikut. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin, orang yang bergumam dengan ekspresi tidak percaya adalah salah satu dari 4 jenderal ilahi, yang bertanggung jawab untuk urusan luar negeri. Dia melambaikan tangannya ke udara, dan sistem Kastil Iblis Naga menunjukkan pemandangan jalanan. Itu benar-benar mengerikan. Bangunan tergeletak di reruntuhan, dan jalan-jalan hancur tak bisa dikenali. Meskipun tidak ada mayat utuh yang terlihat, noda darah yang tersebar dan tulang yang terfragmentasi mengisyaratkan nasib mengerikan yang diderita oleh penduduk kastil. Apa yang terjadi dengan penghalang itu? Tanya Rhaenyra. Sudah hancur total. Ini harus memakan waktu setidaknya 1 jam untuk memulihkan dirinya sendiri, jawab salah satu dari 4 jenderal Divine lainnya. Apa gunanya memulihkan penghalang ketika musuh sudah menyerang? Apa kita tidak punya sistem pencegatan? Tanya Rhaenyra. Kami tidak memiliki sihir seperti itu, gumam jenderal perang. Suara sekretaris jenderal adalah yang berikutnya bergema di seluruh ruangan. Jelas dia merasa frustrasi ketika dia menoleh ke jenderal perang dan meludah, perlindungan Kastil Iblis Naga jatuh padamu. Jadi, mengapa kamu duduk di sini sementara tentara dan binatang iblis kita di luar sana menghadapi musuh? Pemimpin macam apa kamu? Kedua pria itu sama-sama anggota dari 4 jenderal ilahi, dan mereka memiliki kesetiaan timbal balik satu sama lain. Namun demikian, kesetiaan mereka satu sama lain tidak berarti banyak pada saat ini, yang penting hanyalah kelangsungan hidup mereka sendiri. Wajah jenderal perang berubah menjadi cemberut pada kata-kata jenderal lainnya. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa itu jenderal perang pernah menjadi yang terkuat di antara 4 jenderal Divine, tetapi 300 tahun perdamaian telah menumpulkan keterampilannya. Dia bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia bertarung dalam pertempuran atau kompetisi nyata, dan kenangan itu terus memudar setiap tahun. Bahkan, dia bahkan tidak bisa mengingat bagaimana dia bertarung di masa lalu. Ini, penyergapan terlalu mendadak, terlalu tak terduga. Tentara kita tidak siap sama sekali. Jadi, akan lebih baik bagi tuan kita untuk melangkah maju dan membujuk komandan musuh, saran jenderal perang. Apa sih yang kamu bicarakan? Mereka telah menghancurkan penghalang, dan mereka membantai semua. Mereka telah menghancurkan penghalang, dan mereka membantai semua orang di kota. Mereka sudah menerobos gerbang. Teriak sekretaris jenderal, suaranya mendesak dan dipenuhi dengan kepanikan. Bukankah dia terlalu membahasnya? Jenderal perang tidak bisa membantu tetapi mengambil ekspresi tercengang setelah mendengar kata-kata panik sekretaris jenderal. Rencana awalnya adalah menawarkan semua kekayaan Kastil Iblis Naga dan Duchess Naga kepada Kaun Karat. 4 jenderal Divine telah merencanakan untuk pergi ke Resor Helmut di bawah perlindungan diam-diam Kaun Karat, dengan jaminan bahwa itu harta benda mereka akan tetap tak tersentuh. Jenderal keuangan, apa yang terjadi di sini?
Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menunjukkan ketulusan yang cukup kepada kaun karat? Itu, saya tidak tahu. Aku belum mendengar apa-apa tentang penyergapan. Apakah kamu yakin hidup kita terjamin? Jenderal Urusan Luar Negeri dan Jenderal Keuangan berbicara satu sama lain dengan nada pelan. Percakapan mereka berada pada volume yang terlalu rendah untuk didengar oleh para pengikut di kursi bawah. Dengan suara-suara yang sekarang dibungkam oleh rasa takut, Jenderal Urusan Luar Negeri dan Jenderal Keuangan gemetar di kursi mereka. Rhaenyra menemukan dirinya dalam kesulitan yang sama dengan yang lainnya. Penyusup manusia tak dikenal itu benar dalam prediksinya, dan Rhaenyra bingung bagaimana melanjutkannya. Dia tidak pernah dilatih untuk menghadapi situasi yang tidak terduga seperti itu. Kata-kata penyusup bergema di benaknya, tetap diam. Tapi untuk berapa lama, bagaimana dia bisa mempercayai kata-katanya ketika dia tidak tahu apa-apa tentang dia? Rhaenyra tidak berdaya ketika dia menyaksikan kekacauan yang terjadi di jalanan, pemandangan menyedihkan yang diterangi oleh sistem pengawasan kastil. Tentara bayaran Bisfok musuh semakin dekat, menjarah kota saat mereka maju, sementara pasukan kaun karat menghujani tembakan artileri dari atas. Rhaenyra hanya bisa menjadi saksi kehancuran, tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Nyonya. Sekarang saatnya bagimu untuk membuat keputusan seperti Tuan. Tolong buat keputusan terhormat yang sesuai dengan darah naga hitam. Keputusan yang terhormat. Apa sih yang dianggap sebagai keputusan terhormat yang harus dibuat saat ini, terutama ketika dia akan mati dalam beberapa hari? Penyusup manusia mengatakan kematiannya akan terjadi dalam beberapa hari, tetapi baru sehari sejak dia memperingatkannya. Mereka kemungkinan besar akan memenggal kepalamu dan memasangnya di gerbang Dragon Demon Castle. Itu tidak lagi mungkin secara fisik karena gerbang sudah jatuh, tetapi Rhaenyra tidak bisa membantu tetapi membawa tangannya ke lehernya sambil terengah-engah. Atau mungkin mereka akan menusukmu dengan berbicara melalui selangkanganmu dan memajangmu di depan gerbang. Apakah itu? Bahkan mungkin mati dengan cara yang mengerikan. Rhaenyra mengerutkan kedua kakinya lebih dekat sambil menggigit bibirnya. Mungkin mereka akan memilih untuk memotong-motong Anda, satu anggota tubuh pada satu waktu. Giginya mulai gemerincing. Ini adalah metode eksekusi brutal yang disukai oleh para Dark Elf. Mereka memaksa korban mereka untuk berlutut, memotong perut mereka, dan mengeluarkan usus mereka saat mereka masih hidup. Aduh! Perut Rhaenyra mulai berdenyut kesakitan, dan dia merintih dengan tangan menangkup mulutnya. Itu adalah pemandangan yang tidak bermartabat, benar-benar tidak cocok untuk seekor naga. Namun, sementara dia melakukannya, 4 Jenderal Divine dan pengikut lainnya tertuju padanya. Sadar akan tatapan mereka, Rhaenyra berdeham dan buru-buru tergagap. Wanita ini adalah penguasa kastil iblis naga. Jadi, dia akan melakukan kewajibannya dan memenuhi tugasnya. Terlepas dari apa yang dia katakan, Rhaenyra tidak berniat untuk benar-benar memenuhi tugas mulianya, tentu saja. Yujin sepenuhnya setuju dengan rencana Rhaenyra. Niatnya adalah membawanya keluar dari kastil iblis naga dan membawanya ke hutan samar, tidak membiarkannya terlibat dalam sesuatu yang bodoh seperti tugas mulianya. Jadi, dia menyerbu masuk. Tidak butuh waktu lama sama sekali. Lightning Flash dan Prominence menjadi pasangan yang hebat dalam hal kecepatan. Bahkan, ini adalah Yujin tercepat yang bisa berakselerasi tanpa menggunakan ignition. Para pengikut kastil tertangkap basah oleh gerakan secepat kilat Yujin. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia sudah muncul tepat di depan Rhaenyra, berdiri di depan mata untuk dilihat semua orang. Ah, kata Rhaenyra. Dia juga gagal memperhatikan kehadiran Yujin sampai dia berdiri tepat di depannya. Rhaenyra begitu sibuk dengan keputusasaan dan ketakutannya akan kematian, tetapi begitu Yujin muncul di hadapannya, semuanya berubah. Dia melompat dari singgasananya, dan tangannya terulur ke arah pengikut berwajah kosong, dengan lengan bajunya berkibar dalam gerakan tiba-tiba. Rhaenyra tertawa dan berkata, "Ahahaha. Anda pengikut yang tidak setia. Wanita ini tidak berniat mati bersamamu babi. Memang, dia tidak akan menyerahkan hidupnya yang berharga untukmu orang bodoh yang tidak setia." Nyonya. Emosi Rhaenyra mendidih. Dengan tatapan gila di matanya, dia tertawa terbahak-bahak sambil meneriakkan penghinaan dan kutukan. "Oh, kamu mengutuk kastil yang berani menahan wanita ini. Kalian babi yang menyebut diri kalian 4 Jenderal Ilahi, kalian yang mencoba menggunakan saya. Jatuh dengan kastil ini dan kembali ke tanah tempat Anda berasal. Ahahaha, ahahaha." Tawanya berlanjut saat dia tiba-tiba melompat dan menempel di lengan Yujin. Yujin terkejut dengan kemelekatan Rhaenyra yang tiba-tiba, tidak yakin harus berbuat apa. Dia secara naluriah melepaskannya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Rhaenyra menatapnya dengan campuran ketakutan dan kebingungan. Matanya bergetar saat dia mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Apakah dia berubah pikiran? Apakah dia berencana meninggalkannya untuk mati? Itu hanya sesaat, tapi segala macam pikiran mengerikan dan keputusasaan melintas di benak Rhaenyra. "Bangunlah," kata Yujin. Dia tidak merasa simpatik terhadap Rhaenyra karena matanya yang bergetar. Lagi pula, dia hanya tidak ingin dia menggantung di lengannya. Yujin mengulurkan tangannya ke arah Rhaenyra, dan itu saja membawa fokus kembali ke matanya. Dia meraih tangannya dengan napas lega. Nyonya. 4 Jenderal Ilahi terlambat sadar dan bergegas menuju Yujin dan Rhaenyra. Wah!
Yujin menciptakan lingkaran api menggunakan kemampuannya, Prominence. 4 Jenderal Divine tidak dapat menembus gelombang intens mana, api dan arus udara panas yang mengelilinginya. Yujin mengambil kesempatan untuk menarik Rhaimira ke pelukannya, memeluknya dekat ke dadanya. Pada saat berikutnya, pengikut kastil iblis naga menatap tahta dengan ekspresi terkejut. Meskipun arus udara panas tetap ada, mereka tidak bisa lagi melihat penyusup dan Dragon Duchess dimanapun. Mereka tidak bisa pergi jauh. Kita harus mengejar mereka sekarang dan... Tunggu, tunggu. Mari kita tinggalkan mereka berdua dan pergi ke Count Karat, kata Jenderal Luar Negeri sambil mengangkat kedua tangannya. Dia telah mengambil keputusan ini karena sepertinya tidak mungkin untuk mengambil kembali Dragon Duchess dari penyusup. Jenderal Luar Negeri tahu bahwa dia dan para jenderal lainnya gemuk dan tua, sementara penyusup itu tampak sangat terampil. Oleh karena itu, dia pikir akan lebih baik untuk pergi ke Count Karat, memberitahunya tentang penculikan Dragon Duchess, dan meminta jaminan perlindungan dan hak-hak mereka. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Itu memang ide yang bagus. Bahkan Sekretaris Jenderal, yang sibuk berpura-pura setia kepada Dragon Duchess, mengangguk setuju. Apa yang kalian semua lihat? Jika Anda peduli sama sekali tentang hidup Anda sebaiknya melarikan diri. Teriak Jenderal Perang ketika pengikut lainnya menatap keempat jenderal dengan mata kesal. Kelangsungan hidup pengikut lain dan penduduk kastil iblis naga bukanlah urusan para jenderal. Kiyah. Rhaimira menjerit bernada tinggi saat dia merasakan tubuhnya tersentak oleh akselerasi yang tiba-tiba. Itu adalah akselerasi tiba-tiba yang tidak dapat ditoleransi oleh manusia. Bahkan, tingkat percepatan adalah sesuatu yang tak tertahankan bagi kebanyakan non-manusia juga. Bahkan Rhaimira, seekor tukik naga, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya sedang dipukul. Ah! Ketika jeritan singkat Rhaimira mereda, Rhaimira dan Yujin berhenti dan sekarang berdiri di lorong yang terletak jauh dari ruang tahta. Rhaimira menutup mulutnya dan menatap Yujin, bergumam, Kita akan pergi ke ruang bawah tanah, kata Yujin dengan ekspresi tenang sebelum memimpin. Dia melepaskan tangan Rhaimira, dan Rhaimira mengikuti di belakangnya sambil membelai pergelangan tangannya yang kaku. Kakakmu, kenapa kamu datang begitu terlambat? Jika kamu datang sedikit kemudian, wanita ini akan dijadikan korban oleh babi-babi itu, rengek Rhaimira. Itu bukan sesuatu yang layak untuk ditanggapi, jadi Yujin bahkan tidak repot-repot melirik ke belakang. Namun, Rhaimira terus berbicara sambil mengikuti jejaknya. Dia berkata, wanita ini, takut karena perilakumu yang tidak peka dan bodoh. Wanita ini, Dragon Duchess, adalah seekor naga. Untuk berpikir bahwa hal yang memalukan seperti itu terjadi. Yei Anda, katakan pada wanita ini betapa menyesalnya Anda karena terlambat. Mendengar rengekan Rhaimira yang terus berlanjut membuat Yujin kesal, jadi dia menoleh untuk memelototinya. Tatapannya yang tajam membuat Rhaimira langsung menangkupkan kedua tangannya ke mulutnya, dan dia berkeringat dingin sambil memaksakan senyum obsekuius dengan matanya. Intinya ada di bagian bawah kastil iblis naga. Wanita ini akan memandumu ke sana secara pribadi, kata Rhaimira. Aku tidak membutuhkanmu. Pastikan Anda mengikuti, jawab Yujin. Dia mendekati tujuannya begitu cepat bukan hanya karena dia terbang dengan kecepatan penuh. Selama pengintaiannya di kastil, Yujin telah memastikan untuk menyebarkan bulu-bulu keunggulan di mana-mana. Akibatnya, dia akrab dengan semua lorong dan koridor kastil iblis naga, meskipun ini adalah pertama kalinya dia di sini. Jika dia sendirian, Yujin bisa melompat ke lokasi bulu. Namun, itu tidak mungkin dilakukan karena dia bersama Rhaimira. Dengan demikian, Yujin menemukan jalan setapak dan secara bertahap berjalan ke ruang bawah tanah. Inti dari Dragon Demon Castle tidak terlalu tersembunyi karena perlu untuk memeriksa kelainan dalam kasus kejadian tak terduga. Namun, jaraknya cukup jauh ke inti. Ini mungkin karena mendukung kastil besar dan daratannya. Butuh waktu lama untuk mencapai inti jika dia berjalan menuruni tangga. Namun demikian, Yujin tidak perlu melakukannya. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Rhaimira dan kemudian melompat langsung ke bawah tangga. Arggggh, Rhaimira menjerit. Yujin mempertahankan kecepatannya yang tanpa henti, mendorongnya dan Rhaimira di udara. Rhaimira tergantung lemas di genggamannya, tubuhnya bergoyang seperti boneka tak bernyawa. Kecelakaan. Begitu mereka berdua tiba di bawah, Yujin tanpa ampun melepaskan pergelangan tangannya, dan Rhaimira berguling-guling di lantai beberapa kali karena momentum jatuh. Lengan wanita ini, teriaknya. Tidak ada yang salah dengan lengannya. Itu tidak rusak, ditarik, atau terkilir. Kulit, daging, otot, dan tulangnya masih seperti naga, meskipun dia dalam bentuk manusia. Meskipun demikian, lengannya masih sangat sakit sehingga Rhaimira tidak bisa tidak berpikir itu patah atau terkilir. Aku benar-benar tidak ingin mengatakan ini, tapi nak, apakah kamu benar-benar seekor naga? Tanya Yujin. Apakah Anda meragukan darah wanita ini? Wanita ini adalah satu-satunya daging dan darah naga hitam. Itulah yang saya katakan. Mengapa kamu bertindak seperti ini ketika kamu adalah naga yang bangga? Anda tidak memiliki martabat, dan semua yang Anda lakukan adalah melebih-lebihkan, tegur Yujin. Bibir Rhaimira melengkung karena tidak senang saat kata-kata Yujin membuat gugup.
Dia terengah-engah dan terengah-engah sambil diam-diam memijat pergelangan tangannya yang berdenyut-denyut. Kau terlalu jahat, Sir Yujin, kata Mer setelah menjulurkan kepalanya keluar. Apa maksudmu aku terlalu jahat? Gerutu Yujin. Tidak seperti saya, dia tidak pernah menerima cinta atau pendidikan dari penciptanya. Itu sebabnya dia sangat bodoh dan tidak bermartabat. Itu sebabnya dia juga melebih-lebihkan, jawab Mer. Kamu makhluk kecil seperti tikus. Apakah Anda berani mengolok-olok wanita ini, satu-satunya anak naga hitam? Wanita ini, siapa naga, nenek moyang sihir? Bantah Raimira. Aku tidak tahu apa yang bisa dibanggakan menjadi anak naga hitam, ejek Mer. Tapi kau tampaknya sangat senang menjadi putri naga hitam gila itu. Saya tidak tahu mengapa Anda merasa sangat bangga ketika Anda tumbuh untuk dimakan seperti ayam. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Raimira dengan tatapan bingung. Yujin telah berencana untuk mengabaikan argumen kekanak-kanakan mereka, tetapi dia melirik Mer ketika dia menyebutkan bagian terakhir. Maafkan aku, gerutu Mer sambil cemberut. Yujin mengangguk sedikit dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke inti di depannya. Objek di depan mereka adalah bola besar yang seluruhnya terbuat dari emas murni. Permukaannya halus dan dipoles, hampir seperti cermin, dengan sedikit kotoran yang terlihat. Bola itu dengan mudah sebesar rumah besar. Gila, gumam Yujin. Emas adalah logam yang sangat konduktif untuk mana. Namun, itu tidak efisien dibandingkan dengan bahan seperti mitril dan orihalkon, dan itu terlalu lunak untuk digunakan dalam membuat senjata atau baju besi. Namun, tampaknya hal-hal seperti itu tidak penting bagi Raizakia. Sejak zaman kuno, naga telah dikenal karena kecintaan mereka pada emas mengkilap. Tentu saja, sebagai naga, Raizakia secara alami tertarik pada emas juga. Dia juga dikenal menikmati memamerkan kekayaannya. Yujin dapat dengan mudah membayangkan bagaimana bola besar dan halus telah dibangun, mengingat bahwa Raizakia memiliki sejumlah besar kurcaci di bawah komandonya. Naga hitam kemungkinan telah melahap beberapa kurcaci untuk memberi contoh. Kemudian para dwarf yang tersisa akan menyerah pada tuntutannya karena ketakutan mereka akan kematian, menciptakan bola emas sempurna yang akan dengan cemerlang menangkap sihir Raizakia. Bola itu terukir erat dengan prasasti sihir Raizakia. Yujin perlahan meraih intinya. Itu adalah objek sihir yang menakjubkan. Jika dia bisa membawanya kembali ke Arot, itu pasti akan memberinya tempat di lantai atas Akron. Namun demikian, dia tidak berniat melakukannya. Sebelum Yujin menyadarinya, pertengkaran antara kedua anak itu selesai, dan Raimira ragu-ragu sebelum berbicara dengan Yujin dari belakangnya. Dia akhirnya bertanya, berapa lama kamu akan tetap seperti itu? Boom, boom. Getaran dari atas menjadi lebih kuat secara bertahap, menunjukkan bahwa pertempuran yang telah dimulai di kejauhan sekarang mendekati kastil iblis naga. Seperti yang dikatakan wanita ini kemarin, kecuali jika Anda melanggar intinya, tidak mungkin wanita ini meninggalkan kastil iblis naga. Kamu harus menghancurkan intinya sekarang dan mengeluarkan kami dari sini, kata Raimira. Yujin tidak menjawab dan terus menatap intinya. Boom! Debu mulai jatuh dari langit-langit, menyertai ledakan hebat. Wow! Raimira merasa seolah-olah darah yang beredar di sekujur tubuhnya bergetar bersamaan dengan ledakan. Dia membuka bibirnya sambil menggigil dan berbicara lagi, lihat. Penyusup. Wanita ini mulai sedikit takut. Kenapa kamu berdiri diam? Jangan bilang. Apakah tidak mungkin bagi Anda untuk menghancurkan intinya? Apakah kamu memutuskan untuk melarikan diri sendiri dan meninggalkan wanita ini? Apakah tidak mungkin untuk menghancurkan intinya? Tidak, itu sangat mungkin. Bola itu sangat indah dan dibuat dengan baik, tapi itu bukan sesuatu yang Yujin tidak bisa hancurkan dengan pedang cahaya bulan. Alasan Yujin berdiri diam adalah karena dia serius merenungkan sesuatu. Sir Yujin, seru Mer setelah menyadari kekhawatiran Yujin. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak puas. Bahkan jika kamu tidak mempertimbangkan masalah yang akan kamu hadapi nanti, haruskah kamu melakukan sesuatu seperti itu? Noir Giabella tidak akan langsung membunuhku. Sebaliknya, dia akan lebih gembira jika dia tahu siapa aku. Dia akan mencoba membuat segalanya nyaman bagiku demi masa depan, jawab Yujin dengan perubahan nada yang halus. Mendengar itu, Mer tahu betul bahwa Yujin saat ini lebih dekat dengan Hamel Dinas, Hamel bodoh. Ini berarti dia tidak bisa berharap untuk membujuknya dalam kondisinya saat ini. Aku hanya melihatnya sesaat, tapi jagon benar-benar yang berbahaya, gumam Yujin dengan anggukan. Wah! Mananya meledak menjadi bentuk sebagai api ungu. Jadi, aku akan membunuhnya sebelum aku pergi.